Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 22011061 dari Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Rizky Trianta, NIM 22011069, saya dari Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hadi Saputra dengan NIM 22065037 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Perkenalkan, nama saya Yuda Usmanda dengan NIM 22130047. Saya berasal dari Prodi D4 Teknik Elektroindustri. Perkenalkan, nama saya Aris Egi Gunawan, NIM 22130052, Prodi Elektroindustri. Perkenalkan, nama saya Miftah Hudana, NIM 22329016. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman, NIM 22343062. Saya dari jurusan Informatika. Perkenalkan, nama saya Sakila Leonatika Putri, berasal dari Prodi Informatika dengan NIM 22343073. Di sini saya akan menjelaskan apa itu HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi mempertahankan pokok harkat dan martabat manusia dengan tujuan mempertahankan hak-hak dasar manusia yang telah dimilikinya sebagai individu sejak dia lahir sampai meninggal. Jika manusia hidup tanpa adanya HAM, maka hak-hak orang lain dapat direbut dan terjadinya lah tindakan yang tidak dilandasi dengan menghargai antara sesama manusia dan tidak ada yang namanya moral, etika, dan lainnya. Maka oleh sebab itu, hak asasi manusia merupakan hak yang harus diperjuangkan di setiap aspek kehidupan. Mengapa demikian? Karena kesetaraan, keadilan, dan kebebasan mewujudkan perdamaian dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan. Pengertian nilai dasar atau nilai ideal. Nilai-nilai dasar atau nilai-nilai ideal Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang relatif tetap atau tidak berubah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai dasar tersebut berkaitan dengan hakikat 5 sila Pancasila yang bersifat universal sehingga mengandung cita-cita, tujuan, dan nilai yang baik dan benar. Contoh HAM dalam nilai dasar atau nilai ideal, yang pertama yaitu keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kesetaraan dan kesejahteraan, yang ketiga pengakuan terhadap kebinekaan, yang keempat yaitu kemerdekaan pikiran dan berbicara, dan yang terakhir yaitu pemenuhan prasarana dan sarana sosial. Pengertian nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Pada umumnya, berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah, peraturan perundang-undangan yang menjamin hak. Pasal 28A berisi hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan. Pasal 28B berisi hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dan hak seseorang anak atas kelangsungan hidup. Pasal 28C hak mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu tersebut. Hak 28D hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dan hubungan kerja. Pasal 28E berisi hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing, serta hak untuk kebebasan meyakini kepercayaan dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F yaitu hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk membanggakan pribadi dan lingkungan sosial, serta hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G yang pertama yaitu hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak benda yang dibawa kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuai yang merupakan hak asasi. Yang kedua, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan tidak menyenangkan. Pasal 28H yang pertama, hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan perlindungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Yang kedua, hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus. Yang ketiga, hak atas jaminan sosial. Yang keempat, hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. Pasal 28I. Yang pertama, yaitu hak untuk hidup, tidak untuk disiksa, hak untuk memerdekakan pikiran dan hati nurani. Yang kedua, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Yang ketiga, hak identitas budaya dan masyarakat tradisional. Yang keempat, yaitu hak untuk mencantumkan bahwa perlindungan, kemajuan, penegakan dan kemudahan hak asasi manusia. Yang kelima, yaitu mencantumkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Pasal 28J. Yang pertama, mencantumkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mencantumkan bahwa menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak asasi manusia tersebut. Yang ketiga, yaitu hak asasi manusia dijamin oleh negara dan tercantum dalam Undang-Undang 1945. Pengertian nilai praksis Pancasila, yaitu nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan dengan sesuai zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. HAM dalam nilai praksis berupa perilaku dalam kesehatan. 1. Beribadah sesuai agamanya. 2. Saling menolong dalam kebaikan. 3. Bergaul tanpa melihat latar belakangnya. 4. Berpendapat dan berorganisasi. 5. Pekerjaan dan penghidupan yang layak.